Tracer Magazine bukan sekedar majalah, ia adalah kitab suci bagi para skater. Dari halaman pertama yang terbit pada tahun 1981, Tracer telah menjadi suara lantang dalam budaya jalanan, memotret kegilaan, keberanian, dan gaya hidup para skater. Inilah kisah lahirnya majalah skateboard paling ikonik di dunia. Kisah kali ini bermula pada tahun 70-an, ketika ketenaran skateboard mulai meledak dan menjadi tren di Amerika. Munculnya skater hebat seperti Tony Alva, Jay Adam, Stacy Peralta, membuat olahraga tersebut mulai diliput oleh banyak media dan menjadi fenomena di kalangan anak muda. Mereka bertiga bisa dibilang pionir, sekaligus tokoh kunci, yang mengenalkan olahraga skateboard ke seluruh Amerika bahkan dunia. Mereka juga dikenal sebagai anggota dari grup skateboard fenomenal yang mengenalkan skateboard di kolam renang kosong pada masa kekeringan. Ketenaran skateboard menjadi semakin meningkat setelah munculnya roda karet sintetis yang diproduksi pada tahun 1972. Roda tersebut membuat para skater bisa bermain lebih nyaman karena tidak seperti roda logam yang digunakan pada tahun 60-an. Banyak toko olahraga mulai menjual roda dan papan skate dalam jumlah yang sangat besar sampai digambarkan oleh para jurnalis sebagai bisnis menjanjikan. Ribuan anak muda juga mulai bermain skateboard di berbagai tempat seperti skatepark, jalanan, sampai kolam renang yang kosong. Hal itu menjadikan skateboard sebagai tren dan gaya hidup yang populer di kalangan anak muda Amerika. Namun pada akhir tahun 70-an, olahraga skateboard perlahan mulai meredup setelah munculnya olahraga dan hobi lain seperti BMX, roller disco, dan video game. Skateboard juga mulai dilihat sebagai olahraga berbahaya yang membuat para orang tua melarang anaknya bermain skateboard. Kondisi tersebut diperburuk oleh media di mana mereka hanya menunjukkan para skater yang jatuh atau kecelakaan. Hal itu menyebabkan banyak skatepark di Amerika akhirnya ditutup oleh pemerintahan untuk menghindari kecelakaan. Tetapi para skater sejati kemudian membangun komunitas yang lebih kuat untuk menjaga api skateboard agar tetap menyala. Menurut mereka, skateboard bukan hanya sebagai tren, melainkan gaya hidup yang telah menjadi identitas para skater. Pada tahun 1980, Eric Swenson dan Fausto Vitello mendirikan perusahaan yang khusus menjual komponen skateboard buatan sendiri. Kemudian ketika Eric akan memasang iklan di koran dan majalah, ia terkejut dengan uang yang harus ia bayar hanya untuk satu iklan. Hal itu mendorong Eric membuat majalah sendiri yang kemudian bernama Tracer Magazine. Meski awalnya hanya untuk mempromosikan produk mereka, namun majalah tersebut akhirnya mulai meliput kegiatan para skater yang saat itu sudah jarang diliput media. Ia kemudian merekrut Kevin Thatcher, seorang fotografer, desain grafis, ilustrator, jurnalis, dan asisten penerbit. Bahkan Kevin sampai mengajak Morgen alias Movo, seorang fotografer yang membantunya dalam proses dokumentasi. Nama Tracer sendiri diambil dari kata to trace yang artinya menghantam, menggebuk, bermain keras, dan agresif. Dalam konteks musik, kata tersebut selalu digunakan dalam istilah thrash metal yang menampilkan musik cepat, keras, dan penuh energi. Meski sempat berdebat dengan Vitello, namun Eric tetap memilih nama Tracer untuk mencerminkan gaya skateboard yang liar, kasar, penuh energi, dan tanpa kompromi. Pilihan Eric memang sangat tepat karena nama Tracer kelak menjadi identitas hingga ikon budaya skateboard di dunia. Pada Januari 1981, Tracer menerbitkan majalah pertamanya yang menampilkan logo dengan font api yang dirancang oleh Kevin. Ia memilih font api sebagai simbol energi, pemberontakan, selaras dengan gaya hidup para skater, musik punk, dan metal yang telah menjadi bagian dari identitas majalah. Ia juga sengaja membuat tipografi yang sederhana namun memiliki sikap keras untuk mencerminkan kultur skateboard pada masa itu. Tak disangka majalah tersebut langsung meledak di pasaran karena menampilkan berbagai hal yang tidak pernah dilakukan oleh media manapun. Selain berisi artikel yang berkaitan dengan dunia skateboard, majalah tersebut
juga menampilkan artikel, foto aksi ekstrim para skater, informasi musik bawah tanah, dan gaya hidup para skater. Meski dibentuk dalam format sederhana, namun majalah tersebut dianggap menonjol karena menggunakan bahasa yang belak-belakan dan anti-mainstream. And then the first article you open is Upham Gold Cup finale. Kemudian untuk mempromosikan produk dan majalahnya, mereka merilis kaos sederhana dengan logo yang sangat ikonik. Berkat desain logo yang kuat, mudah dikenali, dan cocok digunakan oleh siapapun, kaos tersebut kemudian terjual habis hanya dalam waktu yang singkat, sampai harus memproduksi ulang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Selain itu, para skater juga mulai menggunakan kaos tersebut sebagai identitas untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kultur skateboard. Logo Tracer sampai dijadikan sebagai logo resmi untuk para skater yang kemudian menjadi simbol klasik dalam dunia skateboard. Menurut pengamat budaya, Tracer hadir ketika media mainstream tidak lagi memberi ruang untuk para skater. Tracer bisa dibilang sebagai media untuk komunitas skateboard yang ingin mengekspresikan semangat kebebasan, liar, dan tanpa aturan. Mereka juga memuat informasi, artikel, dan foto ekstrim yang dilakukan oleh para skater profesional. Bahkan Vitello pernah mengatakan jika Tracer lahir untuk menjaga semangat para skater agar tetap hidup, memberi ruang ekspresi bagi komunitas, dan menjadi jembatan antara skateboard dengan budaya alternatif lainnya. Pada tahun 1983, Tracer mulai mensponsori acara musik bawah tanah yang menampilkan dari berbagai genre seperti punk, hardcore, dan metal. Hal itu karena Eric terinspirasi oleh musik underground yang sejalan dengan energi skateboard. Saat diwawancara, Eric mengatakan jika komunitas skateboard banyak terinspirasi oleh energi dan sikap anti-mainstream dari musik punk, hardcore, dan thrash metal. Komunitas punk dan hardcore juga mulai berbaur atau nongkrong bersama komunitas skateboard karena memiliki semangat yang sama. Ia sengaja membuat majalah dengan gaya visual yang keras untuk mengimbangi aura musik yang dibawakan oleh band underground. Karena hal itu, Tracer bukan hanya majalah skateboard, tapi juga majalah budaya alternatif yang menjembatani antara skateboard, musik, street art, dan fashion. Sejak saat itu, beberapa band underground mulai menggunakan kaos Tracer yang membuat namanya semakin dikenal di luar komunitas skateboard. Kaos tersebut juga menjadi media sederhana untuk membawa pesan DIY dan anti-mainstream ke seluruh dunia. Tracer sampai merilis album kompilasi yang digagas oleh Movo agar lebih dekat dengan kultur yang sedang berkembang di kalangan anak muda. Album tersebut menampilkan beberapa band punk yang personilnya adalah pemain skateboard profesional seperti Steve Caballero, Tony Alva, dan Bob Denick. Kemudian mereka menyelenggarakan tur ke seluruh Amerika yang membuat nama Tracer semakin dikenal secara internasional. Pada tahun 1986, Tracer semakin menunjukkan sikap idealisnya untuk mendorong kemandirian, kebebasan, dan anti-otoritas. Mereka percaya bahwa budaya skateboard harus tumbuh dari komunitas, bukan dikendalikan oleh industri besar. Bahkan mereka selalu menyindir orang-orang yang menggunakan kaos Tracer sebagai gaya karena mereka menolak skateboard hanya dianggap tren atau fashion. Di periode tersebut, skateboard mulai digambarkan oleh masyarakat sebagai olahraga ekstrim yang identik dengan melawan norma dan aturan sosial. Para skater selalu dikejar oleh satpam atau ditangkap polisi karena bermain skateboard di trotoar dan membuat trek di tempat terlarang. Tracer kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari identitasnya, di mana mereka menggelar kompetisi skateboard di ruang publik untuk melawan batasan meski dipandang buruk oleh masyarakat. Karena itu, konsep Tracer tidak lepas dari gerakan punk, hardcore, dan metal, karena skateboard juga bentuk ekspresi kebebasan yang menolak komersialisasi dan menjaga semangat DIY. Kemudian pada tahun 1989, mereka merilis majalah yang menampilkan Kerabet, skater perempuan, untuk menunjukkan jika Tracer sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender, toleransi, dan anti rasis.
Pada tahun 1990, muncul tren baru bernama street skating, di mana para skater mulai menggunakan lingkungan perkotaan sebagai arena bermain skateboard. Mereka selalu melakukan aksi gila di berbagai tempat seperti jalanan, trotoar, dan besi pegangan tangan sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Tracer mendukung tren tersebut, yang kemudian mereka tampilkan di majalah seperti Mark Gonzalez, Ed Templeton, dan Jamie Thomas. Kaos Tracer juga semakin melekat dalam budaya skateboard karena lebih kasual, keren, dan cocok digunakan sehari-hari. Kemudian pada bulan September masih di tahun yang sama, Tracer menggelar acara penghargaan di setiap tahunnya untuk mengapresiasi para skater yang telah mendorong olahraga tersebut ke level yang lebih tinggi. Tony Hawk menjadi orang pertama yang memenangkan Skater of the Year berkat kontribusinya yang luar biasa. Penghargaan tersebut berhasil memperkuat reputasi Tracer sebagai suara otentik dari komunitas dibandingkan dengan media lain yang lebih komersial. Meski muncul pesaing baru, namun Tracer tetap lebih unggul karena lebih dekat dengan kultur skateboard, musik, dan DIY. Hal itu cukup menunjukkan bahwa Tracer bukan hanya sekedar media, tapi ikon budaya dalam dunia skateboard. Pada tahun 1993, mereka merekrut Jack sebagai editor tambahan dengan membawa estetika punk skater melalui jurnalnya. Ia juga meliput band punk dan thrash metal yang saat itu semakin menyatu dengan budaya skateboard. Terobosan mereka berhasil mengubah esensi Tracer yang membuat kaos mereka selalu digunakan oleh band punk, hardcore, dan metal hingga membuat citra Tracer semakin kental dengan musik keras. Pada tahun 1995, mereka merilis kaos dengan logo baru yang menggabungkan antara simbol pentagram terbalik, kepala kambing, dan elemen skateboard. Meski sangat populer di kalangan para skater dan streetwear, namun kaos tersebut dikritik oleh banyak pihak karena menampilkan simbol okultisme. Konon mereka sampai dikecam oleh pemuka agama karena dianggap telah mempromosikan paham satanisme kepada anak muda. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, namun kaos tersebut sangat populer hingga hari ini karena simbolnya sangat cocok dengan identitas radikal dalam budaya skateboard. Pada tahun 2000-an, Tracer semakin menunjukkan sikapnya yang keras untuk menjaga identitas skateboard sebagai budaya liar, otentik, dan anti-mainstream. Mereka menolak kerjasama dengan perusahaan besar karena tidak ingin menjual identitas skateboard hanya demi uang atau keuntungan pribadi. Jack yang dikenal belak-belakan selalu berkomentar kontroversi yang kemudian menimbulkan kegaduhan hingga berbenturan dengan industri fashion, hiburan, dan pandangan masyarakat. Jack juga pernah mengatakan jika kaos Tracer bukan untuk masyarakat umum karena kaos tersebut dibuat khusus untuk para skater sejati. Sikapnya membuat Tracer dianggap terlalu keras dalam menjaga kemurnian skater sampai harus mengucilkan orang luar melalui artikelnya. Konon mereka juga selalu memandang sinis kepada skater pemula karena dianggap kurang hardcore untuk terjun ke dunia skateboard. Selain itu, mereka dikenal selalu memuat foto atau video para skater yang jatuh dengan luka tanpa sensor. Bagi sebagian orang, majalah Tracer dinilai terlalu sadis dan mengerikan. Namun menurut komunitas skate adalah bagian nyata dari dunia skateboard yang tidak dipublikasikan oleh media manapun. Pada tahun 2003, Tracer menyelenggarakan kompetisi tahunan yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai perayaan tergila dalam budaya skateboard. Kompetisi tersebut bukan hanya tentang trik, tapi juga tantangan absurd yang harus dilakukan oleh pesertanya seperti melakukan aksi ekstrim di trek berbahaya, menyelesaikan misi yang tak masuk akal, hingga menerima tantangan yang dianggap vulgar atau tidak pantas. Meski sangat populer, namun kompetisi tersebut sempat dikritik karena dinilai berlebihan dan memberi contoh buruk pada anak muda. Saat diwawancara, Eric mengatakan jika kompetisi skateboard biasa terlihat kurang menggambarkan semangat dunia skateboard dan kompetisi yang ia selenggarakan untuk menunjukkan sisi liar, spontan, dan kreativitas para skater. Menurutnya hal itu sejalan dengan spirit musik metal, punk, dan hardcore yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Ia juga menegaskan jika Tracer sebagai penjaga budaya skateboard yang otentik dengan prinsip raw DIY dan underground.
Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2010, mereka terus merilis DVD yang menampilkan aksi berbahaya yang dilakukan oleh para skater. Mereka juga mulai mengembangkan produk dengan menjual kaos, sweater, dan perlengkapan skateboard. Tak hanya itu, mereka juga terus menyelenggarakan kompetisi skateboard di setiap tahunnya dan memberikan penghargaan kepada para skater hebat seperti Rodney Mullen, Chris Cole, dan Dawan Song. Pada tahun 2014, Tracer mulai bertransformasi menjadi fenomena fashion dunia yang mendominasi media digital melalui video, YouTube, dan media sosial. Tracer juga bukan hanya majalah cetak, karena telah menjadi media digital terbesar di dunia dalam budaya skateboard. Perubahan tersebut menimbulkan pro kontra yang terus diperdebatkan sampai hari ini, seperti kaos yang sebelumnya hanya digunakan oleh komunitas skateboard berubah menjadi ikon fashion setelah dipakai oleh selebritis dunia seperti Justin Bieber, Rihanna, dan masih banyak lagi. Mereka kemudian mulai berkolaborasi dengan brand besar seperti Vans dan Supreme yang membuat kaos tersebut masuk ke butik streetwear dan high fashion. Meski majalah Tracer telah menjadi media umum, namun mereka tetap konsisten dengan menulis artikel yang berkaitan dengan skateboard dan gaya hidup yang liar. Mereka juga tetap meliput kegiatan band punk, hardcore, dan metal yang membuat identitas Tracer semakin melekat dengan skena musik bawah tanah. Pihak Tracer sampai mengatakan jika mereka tidak akan merubah jati diri dan tetap menjadi identitas skateboard meski kaosnya mulai dijual di luar komunitas. Pengaruh besarnya membuat Tracer kemudian dilantik ke dalam Skateboarding Hall of Fame pada tahun 2017, dan karena hal itu, majalah Tracer telah diakui oleh banyak orang sebagai salah satu ikon terbesar dalam dunia skateboard. Selain itu, mereka dikenal tetap konsisten dengan sikap DIY dan anti mainstream hingga hari ini. Lalu film pun selesai. Tracer bukan sekedar majalah, tapi api yang terus menjaga kultur skate agar tetap liar dan hidup. By Tukang Cuanki. Yuhu.